Untuk itu saya sengaja berpakaian jas, lengkap dengan dasi, dengan sepatu untuk menghormati Anda. Walaupun mungkin Anda saat ini tidak melihat saya, Anda boleh bayangkan saya pakai jas lengkap untuk rekaman di sini karena saya menghargai tekad Anda untuk menyelesaikan sampai CD ke-24. Tibalah saatnya kita belajar secara ilmiah bagaimana membuat rencana yang masuk akal menuju impian kita. Dalam CD 1-23, Anda bukan sebetulnya hanya membuat rencana, tapi Anda sebetulnya sudah take action. Tanpa action, segalanya tidak ada. No action, nothing happen. When you take action, miracle happen. Bagaimana caranya kita makan gajah? Caranya sederhana. Kita harus punya gajahnya terlebih dahulu. Sama persis bagaimana kita mengejar impian. Kita harus punya impiannya terlebih dahulu. Kemudian, bagaimana cara makan gajah? Gajahnya harus dihentikan dulu, ditembak terlebih dahulu atau dimatikan terlebih dahulu. Sama persis, kita juga punya impian. Apa yang harus kita lakukan? Impiannya harus dipatenkan terlebih dahulu, ditulis terlebih dahulu. Kemudian setelah itu apa yang harus kita lakukan? Gajahnya. Kalau Anda sudah tahu gajahnya berada di mana dan kemudian Anda sudah dapatkan gajahnya dalam arti Anda hentikan ataupun Anda tembak atau Anda apapun, dimatikan supaya tidak bergerak-gerak. Demikian juga kalau impian kita terus bergerak, kita susah sekali untuk mendapatkan impian kita. Sekarang kita kepengen ini, besok kepengen ini, ganti terus dan kita akan jadi orang yang bingung. Untuk itu kita harus matikan dulu impian saya. Yes, ini keputusan saya. Kemudian gajah caranya bagaimana? Kemudian kita harus potong kecil-kecil. Kemudian kita harus juga punya tempat untuk menyimpan gajahnya sebelum kita makan habis. Persis seperti impian kita. Ketika kita punya impian besar, kita harus taruh impian besar kita. Dan kemudian kita potong menjadi kecil-kecil, taruh di tempat yang bisa kita lihat, yang aman, membuat impian kita bisa awet. Kalau gajah tadi kita potong kecil-kecil, mendadak bisa busuk juga. Demikian juga impian kita. Bisa jadi waktu kita potong kecil-kecil, tapi tidak disimpan di tempat yang baik, tidak ditaruh di tempat yang layak. Bisa mendadak impian kita jadi layu, tidak termotivasi lagi untuk mengejarnya. Dan kemudian, sudah pasti kalau orang ditanya bagaimana makan gajah, pasti 1 sendok demi 1 sendok, tetap dipotong kecil-kecil, dimakan kecil-kecil. Tapi kita butuh rencana yang lebih detail. Sehingga pada waktu kita potong kecil-kecil, kita taruh di tempat yang benar, kemudian kita bisa awasin. Apa impian Anda? Apa goal Anda? Apa misi Anda? Ini tugas. Kita rangkaikan jadi satu, sedemikian sehingga bisa kita tempel dan kita lihat. Setelah kita rangkaikan jadi satu dan semua yang sudah kita potong kecil-kecil selama 23 hari, sekarang kita akan satukan, jadi kita tahu bentuknya, bahwa sebetulnya saat ini kita sudah mulai memotong gajah-gajahnya, impian-impian kita. Sekarang tugasnya begini, sebelum CD ini dilanjutkan, Anda matikan terlebih dahulu CD ini, Anda harus cari terlebih dahulu karton yang besar. Kemudian dengan karton yang besar, Anda butuh spidol warna-warni. Silakan Anda catat dulu di buku sukses Anda. Nanti Anda selesai ini, Anda lakukan, tulis misi hidup Anda di atas karton, yang paling atas karton, misi hidup Anda. Setelah misi hidup Anda di paling atas, Anda desain supaya cukup masuk semua. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah toward value Anda, nilai-nilai yang Anda kejar. Dan di sebelah kanan ini, yang Anda kejar ini, misalnya, nomor 1 yang paling penting dalam hidup saya adalah saya merasa bahagia. Silakan. Saya merasa unggul. Saya merasa saya harus penting. Saya merasa penuh petualangan, cinta kasih, kesehatan, apapun yang Anda pentingkan dalam hidup ini. Taruh di sebelah kanan yang sudah Anda kerjakan. Kemudian aturannya di bawahnya ditulis. Anda tulis 6 yang paling penting dalam hidup Anda. Misalnya, saya paling penting keluarga harmonis. Kapan saya merasa keluarga saya harmonis? Aturannya ditulis. Kapanpun kalau saya melakukan begini, dibuat yang semudah mungkin. Masih ingat? Tulis tugas Anda dirangkum jadi satu. Kemudian yang sebelah kiri di bawah purpose of life Anda atau misi hidup Anda yang paling atas, sebelah kiri di sebelah kirinya karton, tepat di bawah purpose of life Anda yang di tengah. Sebelah kiri adalah away value Anda yang Anda hindarin. Oh, saya merasa tidak berdaya, saya merasa miskin, Pak. Sekali lagi itu sebetulnya semua perasaan dan itu relatif, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Kemudian buat sesulit mungkin. Kalau saya terus-menerus melakukan begini, baru saya merasa miskin. Kalau saya tidak bisa memberikannya begini, berarti saya merasa miskin. Seperti itu, tulis 6, silahkan sampai ke bawah.
Kemudian di bawah away value yang Anda hindari dan toward value yang Anda kejar tadi nilai-nilainya, di tengah persis Anda tulis identitas Anda. Saya adalah orang yang begini-begini, yang mempunyai kualitas sikap. Boleh Anda perbaiki, tapi ini kita akan tempel terlebih dahulu. Jadi Anda bisa lihat dan menjadi tugas Anda untuk memasang dan melihat minimal dalam waktu 3 bulan berturut-turut Anda lihat setiap hari yang goal Anda tulis ini. Pak, lah kalau saya pergi tur bagaimana? Anda boleh foto dan Anda boleh taruhkan di handphone Anda. Ataupun Anda bisa masukkan ke komputer Anda. Silakan, Anda tetap harus lihat tiap hari. Kemudian karton tadi setelah di bawah toward dan away value Anda di tengah tulis identitas Anda. Di sebelah kiri tulis pertanyaan yang membuat Anda akan fokus kepada hal-hal yang semangat. Tulis doa Anda. Pertanyaan masih ingat? Apa yang saya syukuri dari kejadian ini? Kemudian yang kedua, apa yang saya pelajarin dari atau karena kejadian ini yang membuat saya menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih segalanya. Kemudian yang ketiga, lalu apa yang harus saya lakukan yang membuat saya merasa lebih baik, menjadi lebih baik, orang banyak jadi lebih baik dan direstui Tuhan. Selesai Anda tulis itu, Anda tulis doa Anda setiap harinya apa? Mungkin bisa jadi hampir sama dengan purpose of life ataupun identitas Anda, baik-baik saja. Kemudian tulis 12 perbuatan luhur Anda di karton itu. Di bawah sebelah kiri, bagian sebelah kiri dari identitas Anda, 12 perbuatan luhur yang ingin Anda lakukan setiap hari. Kemudian yang sebelah kanan, Anda tulis minimal 4 goal. Silakan, kalau masing-masing mau 1 goal dari 6 wilayah kehidupan Anda boleh. Anda boleh ambil 1 goal 1 tahunan Anda yang di bawahnya sudah ditulis alasannya. Misalnya, saya goal untuk keluarga harmoni saya ini goal, beda dengan mission. Kembali lagi, goal harus spesifik. Saya dengan senang hati, dengan gembira, sebutkan nama Anda. Saya Tung Desembaringin, saya siapa, dengan senang hati, dengan gembira. Sudah mencapai misalnya penghasilan Anda sekian atau lebih pada tanggal sekian atau lebih cepat. Kenapa? Perlu sekali. Alasannya, satu, demi orang tua yang saya cintai, demi anak-anak yang saya cintai. Apapun yang Anda merasa sangat punya alasan sangat kuat, silakan tulis itu. Kemudian Anda harus tempel. Boleh pakai spidol warna-warni buat yang indah. Jadi inilah yang menjadi momen baru dalam hidup Anda. Saya juga melakukan hal yang sama. Saya tempel bukan hanya 3 bulan, setahun bahkan. Dan itu mengingatkan saya kepada nilai-nilai yang saya punyai. Mengingatkan saya kepada siapa saya, identitas saya, apa purpose of life saya, doa saya seperti apa, seni bertanya seperti apa, dan goal saya seperti apa. Ini tugasnya. Begitu Anda selesai ini adalah tugas. Kemudian berikutnya, tulis di buku sukses Anda ingin melakukan perbuatan baik apa. Setelah selesai ini silakan. Anda mau amal, Anda mau memuji orang, Anda mau melakukan apa, lakukan perbuatan suatu hal yang baik, yang menyenangkan hati orang lain tanpa mereka duga. Karena dengan kita banyak amal, sebetulnya rezeki mengalir kepada kita jauh lebih banyak. Itu tugas keduanya. Kemudian tugas ketiga, yaitu Anda luar biasa. Anda sekarang juga tepuk bahu Anda sendiri. Katakan, terima kasih teman, Anda hebat. Silakan sekarang juga tepuk bahu Anda. Katakan, terima kasih teman, Anda hebat. Dan tugas ketiga ini, yaitu Anda lakukan suatu hal yang membuat Anda menjadi senang. Apapun dalam arti yang positif. Entah mungkin habis ini Anda mentraktir diri Anda, makan tapi secukupnya. Atau mungkin beli baju satu yang indah untuk hadiah Anda. Atau Anda belikan Anda minyak wangi yang Anda selama ini impikan. Sekali lagi yang dalam jangkauan Anda, karena Anda sudah berhasil melewati 24 CD ini dengan luar biasa dahsyat, komitmen yang sangat-sangat saya akui. Salut. Anda adalah mungkin 0,3% orang dari dunia yang mampu menyelesaikan. Dan pasti dengan menyelesaikan ini, saya yakin Anda pasti lebih baik. Dan tentu saja menyelesaikan CD ini bukan hanya sekarang sekali, Anda boleh ulangi. Bahkan saya setel CD-nya Anthony Robbins pun, satu seri bisa sampai 10 kali, ada yang sampai 56 kali. Jangan tanya, saya terus ulangi yang saya anggap positif, kenapa tidak? Anytime. Bapak Ibu kepengen mengulangi, silakan ulangi. Boleh diulangi 1 seri lengkap, atau fokus kepada 4 dulu, fokus pada 3 dulu, komitmen 3 lagi, atau yes saya cuma 1 persatu kok, saya mau ingat yang bagian-bagian ini. Boleh, silakan Anda ulangi. Tapi yang jelas tugas ketiga ini, karena Anda sudah dahsyat menyelesaikan 24 CD ini,
belikan something yang membuat Anda merasa nikmat. Atau mungkin Anda spa, atau mungkin luluran, mungkin ke salon, mungkin manjakan diri Anda. Takes time, ambil waktu, renungin, hargain diri Anda. Anda sudah melakukan suatu hal yang sangat dahsyat. Ini PR-nya. Dan kemudian secara sistematis silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan ini. Sehingga rencana kita jauh lebih masuk akal menuju ke arah yang kita impikan. Silakan keluarkan buku sukses Anda. Tolong dijawab pertanyaan-pertanyaan saya ini sekarang juga. 1. Siapa orang yang sudah sukses di bidang yang Anda ingin kerjakan? Silakan dijawab. Saya pengen jadi developer, Pak. Siapa developer yang sukses? Saya pengen jadi pembicara, Pak. Siapa pembicara yang sudah sukses? Saya kepengen ahli Neuro-linguistic programming, Pak. Siapa yang sudah sukses di bidang ini? Saya pengen ahli hipnotis, Pak. Siapa yang sudah sukses? Silakan. Sekali lagi, ilmu adalah banyak sekali. Jadilah master di dalam hidup ini. Dan terus, konsep master adalah terus meningkatkan diri dan belajar terus. Dan untuk itu, misalnya Anda kepengen, saya pengen punya galangan kapal. Saya pengen punya restoran. Siapa orang yang sudah sukses di bidang yang Anda ingin kerjakan? Tolong dijawab, pertanyaan nomor 1. Kemudian, tulis, kapan akan saya hubungin untuk minta belajar? Dengan cara tentu menguntungkan yang bersangkutan terlebih dahulu. Kalau enggak tidak relevan kenapa orang tadi mau membantu Anda. Kapan akan saya hubungin? Silakan untuk minta belajar. Dulu ketika saya menjawab pertanyaan ini, waktu saya tulis, siapa orang yang sudah sukses di bidang yang saya ingin kerjakan dan membuat saya menuju ke arah yang saya impikan? Anthony Robbins. Oke, kapan saya akan hubungin untuk minta belajar? Sekarang juga saya daftar semua seminarnya dia. Pasti menguntungkan untuk dia karena saya ikut seminarnya dia. Dan supaya dia bisa mengajar saya jauh lebih private, apa yang harus saya lakukan? Saya bawa begitu banyaknya orang, saya kenalkan kepada begitu banyaknya orang bahwa teknologinya bermanfaat, sedemikian sehingga dia sangat senang karena saya bawa lebih dari 2.000 orang untuk datang di seminarnya dia selama 4 tahun. Sekarang yang kedua, sumber daya apa yang kita perlukan untuk mencapai apa yang kita inginkan? Tolong ditulis. Oh, saya butuh uang, Pak, sekian. Saya butuh apapun, silakan. Saya butuh alat ini, Pak, saya butuh ini. Saya butuh ini, silakan. Sumber daya apa yang kita perlukan untuk mencapai yang kita inginkan? Silakan ditulis. Oke, sekarang nomor 3. Apa yang mau kita berikan untuk mencapai apa yang kita inginkan? Anda memberikan apa? Sebagai timbal baliknya. Untuk mencapai yang Anda inginkan. Silakan ditulis. Waktu Anda, energi Anda, uang Anda, komitmen Anda, janji tertulis Anda, janji notarial Anda. Yang keempat, siapa yang bisa membantu kita? Kita tidak perlu harus pakai tenaga kita sendiri, tidak perlu pakai uang kita sendiri. Kalau kita punya, kenapa tidak? Tapi tidak perlu juga kita pakai keahlian kita sendiri. Kalau bisa, kenapa tidak? Tapi kita bisa minta bantuan dari orang-orang yang sudah ahli di bidang yang kita bukan ahlinya. Jadi yang keempat, siapa yang bisa membantu kita? Silakan ditulis, supaya rencana Anda jauh lebih masuk akal. Sekali lagi, goal boleh tidak masuk akal. Tapi kalau rencananya masuk akal, mendadak goalnya jadi masuk akal. Pada waktu saya tidak pernah jadi pembicara di tahun 2001, kemudian saya mencanangkan di bulan Agustus, tong Desember ingin menjadi pembicara yang terbaik di Indonesia dengan memberikan ilmu-ilmu yang paling dahsyat, yang paling street smart, yang paling bermanfaat. Goal tersebut sebetulnya tidak masuk akal karena saya belum pernah jadi pembicara. Tapi ketika rencananya saya belajar terlebih dahulu dari Anthony Robbins, pembicara terbaik di dunia, pelatih sukses nomor 1 di dunia, mendadak goal saya jadi masuk akal. Kemudian saya potong kecil-kecil. Kalau begitu saya butuh bantuan apa? Saya butuh biaya berapa? Apa yang mau saya berikan untuk mendapatkan ini? Caranya bagaimana? Daftar terlebih dahulu. Ngikutnya kapan? Dan setelah itu terjadi, ketika saya pulang di Indonesia, mendadak majalah marketing menulis saya sebagai pembicara terbaik di Indonesia, pelatih sukses nomor 1 di Indonesia. Wajar saja karena rencananya masuk akal dan saya jalanin rencananya. Langkahkan kaki
lebih sukses. Walaupun kita sukses pun, kita akan tetap belajar sehingga besok kita akan jauh lebih sukses.